Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali berjumpa dengan kalian kembali. Miss Lia harapkan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah. Baik, hari ini kita akan belajar tematik IPS tentang pengertian syarat dan jenis-jenis interaksi sosial ya. Oke, adapun imtak hari ini yang berkaitan dengan pembelajaran kita yaitu surah Ar-Ra'd ayat 11 ya. Adapun kompetensi dasar hari ini yaitu menganalisis bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial budaya ekonomi masyarakat. Adapun indikatornya yaitu siswa dapat memahami arti interaksi sosial, kemudian menjelaskan syarat interaksi sosial, memahami perbedaan komunikator dan komunikan, dan menyebutkan jenis interaksi sosial dan contohnya. Tujuannya bersama dengan indikator yang tadi ya, jadi siswa dapat memahami arti interaksi sosial, syarat interaksi sosial, kemudian perbedaan komunikator dan komunikan, serta jenis-jenis interaksi sosial dan contohnya. Ya, jadi interaksi sosial adalah hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu dengan individu, kemudian individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Ya, kita bisa juga lihat di gambar ini terjadi interaksi sosial ya, di mana terdapat juga sekumpulan orang di sini yang saling berinteraksi. Oke. Karena kita ketahui bahwa manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain ya. Jadi kita ini makhluk sosial, tanpa bantuan orang lain kita tidak bisa melakukan berbagai kegiatan dalam kehidupan kita ya. Oke, next. Adapun syarat terjadinya interaksi sosial, yang pertama ada yang namanya kontak sosial, di mana kontak sosial itu adalah hubungan masing-masing pihak yang tidak hanya dilakukan secara bersentuhan fisik, tetapi juga tanpa bersentuhan fisik ya. Oke, contohnya kalau yang bersentuhan fisik, interaksi sosialnya itu bisa berjabat tangan, membantu misalnya misalnya membantu dalam bekerja bakti ya. Itu itu namanya kontak sosial secara fisik ya. Bisa juga yang tanpa fisik itu, misalnya kita kontak sosial melalui misalnya sosial media ya. Kita misalnya berinteraksi lewat WA, Facebook, dan media sosial lainnya ya. Itu adalah kontak sosial. Kemudian di mana ada kontak sosial ada juga namanya komunikasi sosial ya. Jadi komunikasi sosial itu proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain ya. Jadi kalau misalnya kita mau menyampaikan pesan, boleh juga melalui media sosial ya. Alat bantunya seperti apa? Ada televisi, handphone ya, dan aplikasi juga yang bisa membantu kita untuk mengetahui segala informasi serta komunikasi sosial ya. Oke. Next. Perbedaan komunikator dan komunikan ya. Jadi dalam interaksi sosial itu yang namanya komunikasi itu adalah hal yang sangat penting, karena kita bisa dapat mengakses informasi dari adanya kegiatan komunikasi tersebut ya. Jadi dalam komunikasi itu ada yang namanya komunikator dan komunikan ya. Perbedaannya seperti apa? Jadi komunikator itu yang menyampaikan informasi kepada pihak lain. Contoh, Miss Lia menyampaikan pembelajaran kepada kalian ya. Itu berarti Miss Lia menjadi komunikator ya. Sama juga pembawa berita ya. Dia adalah komunikator karena menyampaikan berita atau informasi ke seluruh rakyat atau seluruh penonton yang ada. Oke, next. Selain komunikator, ada juga yang namanya istilah komunikan ya, di mana komunikan ini yang menerima pesan ya. Jadi misalnya kayak Miss Lia, pesan yang Miss sampaikan itu diterima oleh kalian, berarti kalian adalah komunikan. Oke, next, jenis-jenis interaksi sosial. Ada namanya interaksi individu antar individu ya, di mana seseorang melakukan interaksi dengan satu orang ya, dari satu orang ke orang lain.
Contohnya seorang siswa bertanya kepada guru, ataukah dokter memeriksa pasiennya. Contoh kedua, interaksi jenis yang kedua yaitu interaksi antar individu dengan kelompok ya. Dimana interaksi itu ketika seorang berinteraksi dengan sekelompok orang ya, yang jumlahnya bisa lebih dari 3. Contohnya presiden dengan rakyatnya, kemudian khutbah Jumat juga di masjid, orang yang sedang berpidato misalnya, ataukah kepala sekolah menyampaikan pesan-pesannya pada saat upacara ya. Oke. Next. Interaksi antar kelompok dan kelompok. Jadi interaksi ini terdapat 2 kelompok yang berbeda kemudian bertemu melakukan interaksi. Contohnya seperti apa? Misalnya organisasi PMR dengan pramuka itu bekerja sama untuk membuat kegiatan bantuan sosial kepada korban bencana, ataukah kelompok A dan B bekerja sama menyelesaikan tugas kelompok ya. Jadi inilah jenis-jenis interaksi sosial, serta Miss sudah jelaskan tadi tentang pengertian, syarat, serta jenis-jenis interaksi sosial. Miss akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.